Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi, SKAP MKes. Saat ini saya akan menjelaskan tentang standar operasional pengambilan darah vena. Pletobomi atau fungsi vena adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang umumnya dilakukan untuk mengambil darah yang akan dipakai dalam analisis hematologi, biokimia, atau mikrobiologi. Tindakan ini membutuhkan keterampilan dan kekuatan agar dapat memperoleh sampel darah yang berkualitas tanpa menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien. Indikasi pletobomi meliputi pengambilan sampel darah, administrasi obat, dan infus jangka pendek. Tindakan ini juga dapat dilakukan untuk analisis gas darah vena apabila fungsi arteri tidak dapat dilakukan. Selain itu, pletobomi dapat berfungsi sebagai tindakan terapeutik seperti pada polisitemia vera. Kemudian cara pengambilan darah vena. Alat dan bahan: tourniquet, alkohol swab 70%, plester, jarum vacuum thinner atau spuit, holder, jarum spuri 3 cc dan 5 cc, tabung vacuum thinner atau ETA, 4 instrumen. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, komunikasi terapeutik dengan pasien. Pastikan pasien memahami penjelasan atau tujuan dari prosedur tindakan dan atur posisi pasien sesuai kenyamanannya. Kemudian validasi data atau identitas pasien, mengecek pemeriksaan yang diminta, memilih lokasi fungsi atau pengambilan sampel darah yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Sebaiknya pada lengan kiri, hindari daerah yang hematom, luka, sikatrik, odem. Pilih vena yang paling jelas dan lurus. Jangan menusuk sampai benar-benar yakin bahwa lokasi fungsi sudah ideal. Kemudian melakukan pemasangan tourniquet dengan benar. Sebaiknya tourniquet dipasang 2-3 inci di atas vena yang akan difungsi. Tourniquet dipasang setelah petugas yakin lokasi penusukan. Tourniquet jangan dipasang terlalu kencang. Yang penting sudah bisa menampakkan vena yang akan ditusuk. Pasien diminta untuk mengepalkan tangan. Tourniquet dipasang paling lama 1 menit. Jika terlalu lama beresiko hemokonsentrasi yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian lakukan disinfektan pada alokas fungsi dengan alkohol swab 70%. Tunggu sampai alkohol kering. Jangan menusuk saat alkohol masih basah karena dapat menyebabkan hemolisis dan menimbulkan nyeri. Setelah disinfektan, lokasi fungsi tidak boleh dipalpasi lagi. Kemudian mengeluarkan udara dari dalam spuit. Spuit dipegang dengan tangan kanan dan pastikan febel jarum menghadap ke atas. Jarum ditusuk dengan sudut 15-30 derajat. Saat mau menusuk, minta pasien untuk menarik nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri, begitupun saat mengeluarkan jarum. Darah diaspirasi perlahan-lahan, dengan kanan menarik piston spuit, tangan kiri melakukan fiksasi pada jarum supaya tidak bergerak dalam pembuluh darah untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian aspirasi darah dilakukan secara perlahan-lahan. Jika tidak dapat menyebabkan darah akan mengalami hemolisis, vena kolplas dan menutup lubang jarum sehingga darah berhenti mengalir. Jarum dapat tertarik keluar dari vena. Setelah darah tampak sudah teraspirasi, pasien diminta melepaskan kepalan tangan dan segera melepaskan tourniquet. Letakkan kapas kering pada tempat fungsi. Jarum ditarik perlahan dan lurus.
lalu pasien diminta menekan lokasi punksi dengan kapas selama beberapa menit. Pos punksi vena mediana, cubit pasien diharuskan lengan tetap lurus, tidak boleh ditekuk, sambil lokasi punksi ditekan. Jika lengan ditekuk akan mempermudah terjadinya hematon. Lepaskan jarum dari spuit dan alirkan perlahan darah pada dinding tabung. Spuit dibuang pada safety box. Segera menghomogenkan tabung kontainer dengan antikoagulan dengan cara membalik tabung beberapa kali. Jika tidak segera dihomogenkan, akan beresiko darah mengalami pembekuan dan memengaruhi hasil laboratorium. Kemudian cek kembali apakah darah sudah berhenti dan menutup luka dengan kapas, paru, dan plester. Terakhir, cek kembali respon pasien. Demikian penjelasan saya tentang SOP, standar operasional pengambilan darah. Terima kasih.